Jadi kalau ada menurut saya, anak melaporkan orang tua, baik laporan kepada kepolisian, dipidana dan perdata mengajukan gugatan, menurut saya itu moralitasnya tidak benar. Saya tidak tertarik untuk perkara-perkara seperti kayak gini. Tapi kalau diajak misalnya, Pak, saya ini dilakukan sama anak saya, ini orang tua, ibu-ibu datang ke tempat saya nangis, maka saya wajib untuk membela sampai titik darah penghabisan. Itu saya, itu prinsip saya. Tapi kalau saya suruh melaporkan orang tua, datanglah ini seorang anak kaya raya dia kan, Pak Endi, saya mau lapor orang tua saya karena orang tua saya melakukan penggelapan. Saya mau bayar yang bermiliar-miliar. Oh, saya tolak. Saya ini bukan masalah uang di sini masalahnya, moralitas, prinsip dasar. Jangan kau hargai saya dengan uang, ya. Jangan kau hargai saya dengan uang. Ini prinsip dasar, moralitas. Tidak bisa. Tapi kalau ibu datang ke tempat saya, Pak, saya didapat anak saya, Pak, dan sekarang jadi tersangka, Pak. Nangis dia, Pak. Oh, saya akan berdiri di depan untuk membela orang tua ini. Itu prinsip saya. Jadi kalau bicara saya untuk melaporkan, no way. Apalagi anak terhadap orang tua, itu kalau buat saya sudah kurang aja, di luar dari profesi loh ya. Itu saya, prinsip. Tapi kalau tanya lagi selanjutnya, Pak, dalam hukum, bicara tentang hukum, boleh nggak menggugat? Kalau kita bicara dalam proses hukum, boleh-boleh saja, Pak. Itu boleh-boleh saja. Kenapa? Pada dasarnya menggugat atau mengajukan gugatan merupakan hak yang dijamin atau diberikan oleh undang-undang terhadap siapapun juga. Siapapun juga mau laporkan anaknya ke orang tua ke anak, silakan, ya sah-sah aja dalam hukum kok. Setiap orang yang sudah cukup umur diberikan perlindungan hukum. Tidak dijelaskan ini orang tua boleh, anak enggak, boleh aja, silakan aja. Asal siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Pada saat dia melaporkan, pada saat dia membuat gugatan, maka nanti di pengadilan dia harus bisa membuktikan. Nah, dibuktikan dengan apa? Fakta bukti tertulis, saksi harus dibuktikan. Nah, nanti hakim bisa menilai dalam pertimbangannya. Karena biar bagaimanapun juga namanya moralitas itu tetap akan dipertimbangkan. Hakim akan mempertimbangkan moralitasnya itu juga. Jadi tidak serta-merta ada bukti, ada saksi, ya kan, moralitas tidak dipertimbangkan. No. Nanti hakim itu akan memakai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009. Itu yang bunyinya hakim dan, kalau nggak tidak salah, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pertimbangan hakim memutuskan itu tidak hanya bukti dan saksi. Moralitas termasuk juga. Gimana kata hakim itu? Ini anak ini kurang ajar juga kan? Masa hak sepele kayak begini aja dilaporkan? Masa sepele gini aja? Ya kan? Itu nanti menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pengadilannya nanti. Jadi rasa keadilan, rasa itu masih ada, hakim itu harus punya. Ya, jadi kalau kau tanyakan sama saya, bisa nggak maju gugatan? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Dilindungi undang-undang. Siapapun juga sudah cukup umur, itu akan dilindungi undang-undang kok. Ada kerugian, ada perbuatan yang dikatakan diduga melawan hukum, misalkan ajukan aja, boleh-boleh saja. Orang tua laporkan anak, boleh. Anak laporkan orang tua, boleh juga. Tapi kalau bicara moralitas, bicara prinsip dasar, saya sebagai kuasa hukum, no way. Saya tolak itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.